Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bersama dengan saya lagi ya, Eko Arianto. Kali ini saya akan melanjutkan ya pembahasan prediksi soal yang sebelumnya sudah kita bahas ya untuk UNBK dan USBN Matematika SMK Kelompok Teknologi Kesehatan dan Pertanian nomor 1 sampai nomor 5 sudah kita bahas pada video bagian pertama sebelumnya. Kali ini saya akan melanjutkan ke bagian kedua. Jadi ini adalah pembahasan prediksi soal UNBK dan USBN Matematika SMK Kelompok Teknologi Kesehatan dan Pertanian. Nomornya adalah 6 sampai dengan 10 ya. Oke, kita langsung saja. Sebelum kita mulai, ini saya mohon untuk bisa partisipasinya ya dengan cara mengeklik tombol ini ya. Ini adalah tombol subscribe ya. Ini gunanya untuk apa? Ini adalah gunanya untuk berlangganan ya, sehingga nanti seandainya saya mengupload video lanjutan dari pembahasan prediksi ini atau mengupload dari video pembelajaran lainnya di akun YouTube saya ini, nanti akan ada pemberitahuan sehingga nanti tidak akan ketinggalan terhadap lanjutan dari video pembahasan ini. Yang selanjutnya adalah untuk bisa mengeklik tombol like ini ya, simbolnya jempol ya. Ini untuk menyemangati saya dalam membuat video-video lain mengenai pembahasan materi-materi matematika. Itu ya. Kita langsung saja untuk ke pembahasannya. Kita mulai ke nomor 6. Ini adalah materi matriks ya. Diketahui matriks P dengan elemennya adalah 3, B, A, 0. Sedangkan Q-nya adalah 5, 0, A, min 3. Dan matriks R-nya adalah 13, 6, 3, dan min 6. Jika matriks P ditambah dengan 2 matriks Q sama dengan R, matriks R transpos ya, transpos dari matriks R, maka nilai A plus B adalah titik-titik. Ini pilihannya, A-nya adalah 3, B-nya adalah 4, C-nya 5, D-nya 6, E-nya adalah 7. Oke, kita coba bahas. Nah, ini tadi soalnya kan didapat ini kan, P sama dengan 2Q sama dengan R transpos. Kita langsung masukkan aja. Kalau P adalah didapat dari ini. Nah, ini tinggal dimasukkan ke sini aja. Ini sudah 2. 2-nya itu ya kita tulis 2 tetap. Nah, ini 2 ya, 2Q. Q-nya ambil dari ini. Ini sudah di sini ya. Setelah itu R transpos. Masih ingat apa itu transpos? Transpos itu adalah pengubahan ya dari sebuah matriks menjadi matriks baru, di mana elemennya itu jadi dari yang sebelumnya baris menjadi kolom, atau dari kolom menjadi baris. Ada 2 teknik, silakan mau baris menjadi kolom atau kolom menjadi baris. Saya coba yang baris menjadi kolom. Jadi ini baris pertama, ini baris kedua. Nah, kalau seperti ini nanti akan menjadi kolom. Baris pertama akan menjadi kolom pertama. Nah, ini ya. Jadi baris pertama 13, 6 menjadi kolom pertama. Untuk baris kedua 3 min 6 menjadi kolom ke-6. Nah, seperti ini. Terus bagaimana kalau umpamanya yang menjadi kolom jadi baris? Sama. Kita coba bikin. Kalau kita umpamanya pakainya kolom pertama menjadi baris pertama. Sama ya, 13, 3, 13, 3. Yang kolom kedua menjadi baris kedua, ini juga bisa. Hasilnya sama. Silakan mau menggunakan yang teknik mana, baris menjadi kolom atau kolom menjadi baris, itu sama saja. Nah, selanjutnya kita operasikan di sini sebenarnya ini tidak langsung gini ya, tapi coba saya
jelaskan. Di sini 2 kali kali 5 ya adalah 10. Nah, jadi yang seletaknya adalah ini dengan 3 berarti 2 kali 5 10 ditambah 3 jadinya 13. Berikutnya B ditambah dengan 2 kali 0 ya, 2 kali 0 kan 0 ya. 0 tambah B menjadi B. Selanjutnya adalah A ini ditambah dengan 2 kali A. Berarti A tambah dengan 2A hasilnya adalah 3A. Selanjutnya ini 0 ditambah dengan 2 kali min 3 berarti min 6 ya. 0 tambah min 6 hasilnya adalah min 6. Nah, itu ya. Caranya seperti itu. Atau mau kerjakan yang ini dulu, silahkan 2 kalikan dengan semua elemennya. Ini baru dijumlahkan dengan matriks yang ini. Nah, di sini yang namanya persamaan matriks, elemen yang seletak ya itu nilainya adalah sama. Syarat utamanya adalah kedua matriks ordernya juga sama. Jadi di sini bisa dilihat untuk B-nya ini ya sama dengannya berarti dengan 3. Kita coba ini. Oh, di sini kita mulainya dari A dulu. Jadi di sini 3A samanya dengan 6 ya. Sehingga kalau 3A sama dengan 6 ini berarti A-nya adalah 2 didapat dari 6 dibagi dengan 3. Selanjutnya untuk yang B langsung 3 aja karena di sini adalah B-nya yang sudah saya lingkari tadi, ini sama dengannya adalah ini ya. Sehingga A-nya 2, B-nya 3, maka kita bisa jumlahkan. Tadi kan betulnya A ditambah dengan B. Berarti A ditambah dengan B adalah A-nya 2 tadi ini ya. A-nya adalah 2. Ini B-nya adalah 3, jadi 2 tambah 3 ini adalah 5. Jadi penjumlahan dari P plus 2Q sama dengan 100 dari matriks R, maka nilai A ditambah B-nya adalah 5. Sehingga jawabannya adalah yang betul, yang C ya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal berikutnya nomor 7, ini juga masih matriks. Diketahui matriks P dengan elemennya adalah 4, min 1, 2, 3. Matriks Q-nya adalah min 2, 1, 0, 2. Dan matriks R-nya adalah min 5, 1, min 6, 4. Hasil dari P kali Q kurangi R adalah titik. A-nya adalah matriks dengan min 4, 1, 5, 3. B-nya adalah min 4, 13, 5, 10. C-nya adalah min 13, 1, min 10, 4. D-nya adalah min 3, 1, 2, 4. Dan E-nya adalah min 3, min 1, 2, min 4. Kita coba bahas. Nah, kita operasikan yang ini dulu. Ini ya. Karena operasi itu yang harus kita dahulukan adalah perkalian sama pembagian. Jadi ini kita kalikan dulu matriks P sama Q. Ini P-nya, ini adalah Q-nya. Tapi hati-hati dalam mengalikannya, ini sering kejadian yang kalikan hanya elemen seletaknya. Ingat, yang namanya perkalian matriks adalah baris dengan kolom. Jadi baris ini dulu, ya, ini baris dikalikan dengan kolom. Nah, caranya adalah yang pertama, baris pertama yang 4 ini dikalikan dengan kolom yang ini. Nanti baris kali kolom. Nah, yang pertama, coba saya ganti warnanya untuk memudahkan. Yang pertama adalah ini, 4 kali min 2 jadinya min 8. Terus, min 1 kali 0 adalah 0, jadi ditambah dengan 0. Kalau kolom pertama sudah dikalikan, kita ganti dengan kolom berikutnya. 4 kali 1 adalah 4, ya. Ini min 1 kali dengan 2, hasilnya adalah min 2. Gitu ya. Kalau baris pertama udah kalikan dengan semua kolom, kita pindah ke baris bawahnya. Ini caranya juga sama. Ini 2 kalikan dengan min 2 adalah min 4. Terus 3 kalikan 0, hasilnya adalah ditambah dengan 0. Kalau sudah kalikan dengan kolom pertama, sekarang kita kalikan dengan kolom selanjutnya. Ini berarti 2 ini kalikan dengan 1, hasilnya adalah 2. Ini 3 kalikan dengan 2, hasilnya adalah 6. Gitu ya. Jadi intinya adalah baris dikalikan dengan kolom. Sebenarnya ada syarat perkalian juga ya, harus terpenuhi. Tapi kalau umpamanya itu di ujian nasional udah disuruh mengalihkan, biasanya pasti bisa dikalikan.
Untuk hasilnya kita sederhanakan. Di sini untuk min 8 tambah 0 hasilnya adalah min 8. 4 kurangi 2 hasilnya adalah 2. Min 4 tambah 0 adalah min 4. 2 tambah 6 hasilnya adalah 8. Seperti ini. Sehingga hasil dari P kali Q dikurangi dengan R adalah min 8, 2, min 4. Oh, belum selesai ya. Ini kan baru P kali Q ya. Nah, sekarang kita operasikan dengan yang P kali Q dikurangi dengan R. P kali Q ini tadi adalah ini ya. Nah, kita tinggal masukkan sini aja. Dikurangi R. R adalah yang ini. Tulis di sini. Untuk pengurangan, kita kurangkan elemen yang seletak ini. Min 8 dikurangi min 5. Ini min ketemu menjadi plus ya. Min 8 tambah 5 adalah min 3. Selanjutnya 2 dikurangi dengan 1. 2 kurangi 1 hasilnya 1. Min 4 dikurangi dengan min 6. Min ketemu min ini plus. Jadi min 4 tambah 6 hasilnya adalah 2. 8 dikurangi dengan 4 adalah 4, sehingga ketemunya min 3, 1, 2, 4. Sehingga hasil dari perkalian matriks P dengan Q yang hasilnya dikurangi dengan R, hasilnya adalah min 3, 1, 2, 4. Ini jawabannya berarti yang, iya betul, yang ini, yang D. Paham ya? Oke, pelan-pelan saja ya. Selanjutnya nomor 8. Ini juga masih matrik, tadi P determinan. Diketahui nilai determinan dari matrik Q ya, di mana matrik Q-nya adalah 2 min 3 4 5 X min 2 0 3 4 adalah 140. Nilai variabel X-nya adalah titik. Ini pilihannya adalah A-nya adalah 3, B-nya 2, C-nya adalah 1, D-nya 0, E-nya adalah min 1. Kita coba bahas. Di situ ada determinan. Sebenarnya tekniknya ada beberapa macam. Ada pakai sarus, ada juga menggunakan metode kofaktor ya. Tapi kali ini saya coba menggunakan metode sarus. Determinan Q tadi hasilnya adalah 140. Ya, ini sudah didapatnya dari ini 140-nya. Kita untuk membuat determinannya, matriknya kita tulis, tapi kita tambah 2 kolom yang diperoleh dari 2 kolom awal. Nah, ini taruhnya di sini ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita kalikan dengan tekniknya adalah kita pakainya miring dari kiri atas ke kanan bawah. Yang ini 2 kalikan dengan X kalikan dengan 4. Ini 2 kali 4. Ini ada kurungnya. Nah, ini ya. Setelah itu min 3 kali min 2 kalikan dengan 0 ya. Jadi ini min 3 kali 2 kali 0. Ini juga kasih kurung dulu saja untuk memudahkan. Dan selanjutnya adalah 4 kali 5 kali 3. Jadi ini 4 kali 5 kali 3. Nah, ini yang tadi dari kiri atas ke kanan bawah. Operasinya adalah penjumlahan. Berikutnya adalah yang dari kanan ke kiri bawah. Kita mulai dari ini, operasinya ini pengurangan ini. Ini langsung pengurangan, ini berarti 4 kali X kali 0. Ini juga dikurung saja untuk biar tidak membingungkan. Selanjutnya adalah yang ini. Nah, 2 kali min 2 kali 3. Di sini ya, ini kasih kurung juga. Yang terakhir adalah yang ini. Berarti min 3 kali 5 kali 4 hasilnya adalah ini. Sama dengan 140. Kita langsung operasikan. Yang pertama adalah ini. 2 kali X kali 4 adalah 8X. Min 3 kali min 2 kali 0 hasilnya adalah 0. 4 kali 5 kali 3 hasilnya adalah 60. Operasi hitungnya adalah penjumlahan. Selanjutnya ini dikurangi 4 kali X kali 0 adalah kurangi 0. Ini dikurangi 2 kali min 2 kali 6. Ini adalah min 12, ketemu min jadinya adalah 12. Selanjutnya min 3 kali 5 kali 4 adalah min 60, ketemu dengan min jadinya ditambah dengan 60.
Selanjutnya kita sederhanakan lagi. Di sini 8x-nya tetap 8x. Ini 0 tambah 60 adalah 60. Dikurangi 0 tetap 60. Ditambah 12 adalah 72. Ditambah dengan 60 berarti 132. Selanjutnya kita bisa pindah. Ini adalah operasi penjumlahan, pindah ruas. Jadinya pengurangan. Sehingga 8x adalah sama dengan 8. Sehingga kita peroleh x-nya adalah 8 dibagi 8, hasilnya adalah 1 ya. Jadi determinan dari matriks Q dengan elemen 2, min 3, 4, 5, x, min 2, 0, 3, 4 yang determinannya adalah 140, maka kita bisa peroleh x-nya agar memenuhi soal tadi, x-nya adalah 1, sehingga jawabannya yang iya betul, yang C, jawabannya 1. Kita lanjut ke soal selanjutnya, nomor 9. Koordinat titik balik fungsi kuadrat yaitu fx sama dengan 2x kuadrat min 4x tambah 1 adalah di titik. Pilihannya adalah A 1,2, B-nya 1, min 2, C-nya min 1, min 1, D-nya min 1,1, dan E-nya adalah 1, min 1. Kita coba bahas. Ini adalah persamaannya. Fx itu sama aja dengan Y. Ya, fx sama aja dengan Y. Jadi saya tulis untuk ini Y sama dengan 2x kuadrat min 4x ditambah dengan 1. Yang namanya ordinat adalah E, Y ya. Nah, oh sebentar, kita ke sini dulu. Di sini konstanta dari E kuadrat adalah 2. Ini adalah A-nya 2. B itu adalah konstanta dari X-nya saja. Nah, B-nya jadi min 4. Kalau C adalah yang tidak ada variabelnya. Berarti yang belakang. C-nya adalah 1. Selanjutnya kita akan mencari ordinat titik balik. Berarti ordinat itu adalah X, Y. Kita cari X-nya dulu. Rumusnya adalah min B per 2A. Tinggal dimasukkan. Min B-nya adalah min 4 ini. Masukkan di sini. 2A berarti 2 kali A-nya adalah 2 berarti 2 kali 2. Sehingga hasilnya adalah ini min 4 dibagi. Nah, ini ada min ketemu min ya. Min dari min 4 dibagi 4 adalah min 1, sehingga hasilnya min ketemu jadi plus, X-nya ketemu adalah 1. Ini sudah ketemu. Ini adalah X-nya ya. X-nya. Untuk mencari Y-nya, kita tidak usah pakai diskriminan, tinggal disubstitusikan aja ke persamaan kuadratnya. Berarti di sini X-nya diganti dengan 1. Tadi 2 kali 1 kuadrat kurangi 4 kali 1 tambah dengan 1. Sehingga 1 kuadrat 1 kali 2 adalah 2, min 4 kali 1 adalah min 4, ditambah dengan 1 adalah ini. Sehingga 2 kurangi 4 adalah min 2, min 2 tambah 1, hasilnya adalah min 1. Nah, ini tadi X, ini adalah Y. Sehingga tadi ordinat itu adalah E, Y, sehingga X-nya adalah 1, ini sudah masuknya ke sini. Y-nya adalah min 1 masuk ke sini. Sehingga koordinat titik balik grafik fungsi kuadrat fx sama dengan 2x kuadrat min 4x plus 1 adalah 1, min 1. Jawabannya berarti yang mana? Yang E. Gitu ya. Lanjut ke nomor terakhir dalam bagian ini, yaitu nomor 10. Sebuah perusahaan perkebunan menghasilkan pisang sebanyak 4 ton pada akhir tahun 2009. Karena cuaca buruk, hasil produksinya terus-menerus turun dari 250 kg tiap tahunnya. Jika seluruh hasil panen harus dilaporkan kepada dinas terkait akhir tahun 2018, hasil panen yang harus dilaporkan adalah titik-titik kilogram. Yang paling penting kita menentukan berapa lamanya, berapa tahun. Dari tahun 2009 ini kan akhir tahun ya. Nah, akhir tahun itu 4 ton. Jadi tiap akhir tahun itu otomatis produksi. Dan di sini tahun 2018-nya juga pada akhir tahun. Berarti dia tahun ini juga produksi. Jadi dari tahun 2009 sampai 2018 itu berarti hasilnya 2009-nya ikut ya. Dari 2009 itu adalah 1, 2010, 11 dan seterusnya, hasilnya nanti akan ketemu. Pembahasannya N-nya adalah 10 tadi ya. Tahun antara 2009 sampai 2018 adalah
10. Untuk A-nya adalah pertamanya ini 4 ton sebenarnya. Tapi karena nanti di sini dibutuhkannya dalam kilo, itu rubah ton itu menjadi kilogram. 1 ton berapa kilo? Ya, 1 ton 1000 kilo ya. Sehingga 4 tonnya menjadi 4000 kilo. Bedanya adalah 250, tapi karena turun berarti pengurangan. Ya, berarti min 250. Ingat, yang namanya rumus jumlah N cukup pertama dari deret aritmatika, ini maksudnya aritmatika, N2 kali 2A plus N-1 kali B. Kita butuhnya adalah jumlah 10 pertamanya, sehingga kita langsung aja N-nya adalah 10, dimasukkan di sini. 2A, A-nya adalah 4000, masuk ini juga. N-nya adalah 10 dari ini, dan ini bedanya itu adalah didapat dari ini. Jadi min 250. Kita sederhanakan. Ini adalah 10 dibagi 2 adalah 5. 2 kali 4000 adalah 8000. 10 dikurangi 1 adalah 9. Ini min 250 tetap. Min 250 kali 9 artinya adalah min 2250. Dan ketemu plus jadinya adalah min. Berikutnya 8000 dikurangi 225 adalah 5750, sehingga jumlah 10 suku pertamanya adalah tinggal dikalikan. 5 kali 5750 hasilnya adalah 28750. Jadi hasil panen yang harus dilaporkan adalah sebesar 28750. Jawabannya berarti yang D. Ini ya. Oke. Ini adalah nomor terakhir pada bagian kedua dari pembahasan soal prediksi soal UN sama USBN ya. Dasarnya adalah SKL atau kisi-kisi ujian nasional dan USBN tahun pembelajaran yang sekarang yaitu 2018-2019. Oke, nanti kita bersambung ya ke pembahasan prediksi soal UNBK dan USBN Matematika SMK, Kesehatan dan Pertanian untuk nomor selanjutnya yaitu 11 sampai 40. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bisa membantu ya dalam persiapan ujian nanti UNBK dan USBN. Saya Eko Arianto akan mengakhiri ya. Nanti ketemu lagi pada lanjutan pembahasan selanjutnya. Mohon maaf kalau umpamanya kurang jelas atau ada kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.